Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillamin wa binastain ala umurnya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qulatilati adibni. Problemnya UKM itu yang paling besar adalah tidak bisa membesarkan. Hampir mungkin kalau di Indonesia, mungkin kalau survei dilakukan mungkin hampir 80 sampai 85% itu UKM itu nggak bisa besar gitu. Apa itu salah gitu? Jadi kalau Anda stuck ya main di contoh warung makan gitu, malah kadang jatuh gitu. Ketika dia membesarkan dia malah jatuh. Jadi kalau ini perhatian bagi Anda, ketika Anda tidak mampu membesarkan, jangan coba-coba, itu akan buang-buang uang aja buat Anda gitu. Lebih baik Anda, istilahnya kalau di bisnis itu cash cow. Kalau udah nggak mampu, jadi ada dua cara gitu yang lakukan itu. Kalau jangan dipaksakan Anda pengen besar semua, nggak bisa. Yang penting kita cukup sekarang ini, karena dengan cukup insya Allah kita akan bahagia gitu. Tapi kalau Anda kurang terus, semakin kurang, Anda pasti kesulitan gitu. Ini ada contoh. Ini ada warung makan, itu langganan saya selama 10 tahun. Warung makan tuh enak, warung kecil, warung Banyuwangian dulu. Enak sob. Suami istri sampai kenal dengan saya. Wah, luar biasa baiknya. Makanan ayamnya tuh kalau digoreng tuh crispy, kalah yang MKFC dan yang lainnya sama dia. Betul. Enak, murah lagi. Rame terus tuh warung. Tiba-tiba dia kegoda scale up gitu. Scale up. Jadi intinya apa? Dia buat warung di tempat lain lagi gitu. Nah itu dia mulai masalah. Saya udah ngasih ingetin ke dia, karena saya pengalaman pas saya makan. Bu, kok si bapaknya nggak ada? Dia buka tuh di sebelah sana yang lebih gede lagi gitu. Nggak salah sih sob kalau Anda mau buka, tapi intinya ini, ingat ya, kalau Anda nggak mampu, itu Anda akan jadi cost aja, malah akan hancur bagi Anda gitu. Nah dia buka di satu tempat itu gitu. Kita bilang, Bu, apa nggak repot dua-duanya bolak-balik sana, padahal jaraknya nggak terlalu jauh gitu. Dan kontrol itu nggak bisa. Saya aja nggak mampu loh. Saya pernah perusahaan sampai banyak dulu nggak mampu kontrol. Saya punya toko tuh banyak, mungkin lebih dari 10 saya. Outlet listrik itu, listrik mati. Di mana-mana di Bali aja udah 7, 8, belum di tempat lain dulu. Nah itu gede rencananya. Ternyata apa? Saya nggak mampu, hancur saya. Saya udah ingetin ke dia. Ternyata dijalankan terus itu. Betul sob. Karena tidak semua, kadang-kadang ada beberapa orang yang beruntung memang, banyak yang beruntung. Tapi kita kadang-kadang jangan ikutin. Kalau Anda nggak bisa besarkan usahanya, besarkan aja keuntungannya gitu. Jadi keuntungannya itu disimpan, tabung, beralih Anda jadi investor. Investor apa? Tanah kayak apa kayak Anda beliin rumah kayak gitu, yang aman-aman, atau emas kayak sekalian gitu. Ya udah itu caranya. Tapi kalau Anda diusaha lagi, ibarat kadang-kadang garamin air laut gitu. Ternyata betul gitu. Ketika dia kurang modal, dia minjem. Ada yang kredit ke bank, ada yang kredit pinjaman ke teman, ngasih bunga gitu. Nah udah main riba dah. Temennya dijanjiin gitu. Nah pas dapat kredit dari teman-temannya, pinjaman bagi hasil katanya. Dan itu dilakukan bukan satu orang loh. Saya banyak teman seperti itu. Akal-akalannya. Akhirnya jatuh hancur. Malah satu saya selamatkan datang ke tempat saya. Yang satu itu mantan direkturnya saya gitu. Dia di Jaya dulu kan, sebelumnya dia direkturnya gitu. Dia balik lagi, nggak malu dia. Pak Ridwan, saya mau balik, saya mau kerja sama Pak Ridwan aja katanya. Tapi beresin hutang-hutang saya, ini kasih semua, nih rumah saya kasihin Pak Ridwan. Makanya saya punya kos-kosan tuh sekarang nih. Saya sudah jual apapun nggak laku rumahnya. Ini nggak bisa, ini seperti ini masalahnya. Alhamdulillah beres sama saya. Saya bukan ngincar rumahnya, nggak sama sekali. Yang saya incar keahliannya dia. Betul, keahliannya luar biasa. Karena kalau ada dia langsung naik tuh omset panel saya. 3 bulan udah naik, tapi Allah mah tahu ya berapa bulan kemudian dia meninggal. Saya kalau ada dia, mungkin saya panel maker terbesar salah satunya di Bali. Dulu udah besar, sampai sekarang harusnya ada saya. Tapi gara-gara ya itu kan nasib udah. Jadi intinya itu. Jadi value seseorang itu kadang bukan dari itunya, value-nya dari keahliannya. Keahliannya sama koneksinya gitu. Jadi mudah-mudahan almarhum cucu Damaji bisa masuk surga ya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, yang tadi saya tukang dagang itu, jualan itu, warung itu, dia pinjam, akhirnya dia beli mobil. Pak, ngapain beli mobil? Iya, ini kita ada gini, macam-macam. Ujung-ujungnya coba teman-teman saya kena sama dia, yang ada tentara di angkatan laut, datang saya udah invest ke dia berapa puluh juta. Terus saya akhirnya jaminkan rumah saya di Banyuwangi gini. Wah, jadi masalah semua. Kabur sekarang orangnya. Padahal sob, orangnya baik banget. Ngobrol tuh enak bener. Saya jarang nemukan ngobrol seenak dia gitu.
Makanannya enak, luar biasa enak, gak terlalu mahal. Sampai saya sering makan di sana itu. Zaman dulu ya. Nah itu dia. Jadi dan kejadian itu bukan hanya dia, banyak orang termasuk diri saya pernah scale up gak bisa. Jadi bagi anda rekan-rekan, apalagi kalau scale up yang salah, scale up yang salah apa? Scale up dengan cara ya tadi ngomong bagi hasil, tapi ngasih bunga gitu. Atau kadang orang mau ngomong bagi hasil tuh nanam modal, otomatis di otaknya dia nggak mau rugi gitu. Dia akan maksakan mau nggak mau. Nah nggak usah sob, kalau nggak mampu nggak usah. Kalau jika anda nggak mampu scale up, lebih baik nggak usah scale up. Ada keuntungan, simpan keuntungannya menjadi ini anda. Kenapa? Ada satu teman saya sampai sekarang dia punya warung luar biasa hebatnya. Dia nggak mau buka cabang di mana-mana. Yang dia optimalkan di situ aja gitu. Dan itu ternyata termasuk teman saya yang Chinese. Dia nggak mau. Nggak, Wan, ini warung saya yang paling yang dia beli, tadinya dia ngontrak, dia beli tempatnya itu. Dan terjadi sob. Jadi gede sekarang ini. Jadi tadinya dia ngontrak di situ, rombong kecil loh. Karena enak nasi gorengnya, terus enak. Ini kejadian nih. Tiba-tiba udah bagus, dia ngontrak sebelahnya. Yang sebelahnya padahal punya tempat itu punya orang Chinese. Orang Chinese hanya sebelah pakai orang Chinese, pengusaha Chinese, toko sebelah dia gitu. Tadinya dia di depannya toko itu bangkrut, akhirnya tokonya itu diambil sama dia gitu, kontrakannya. Udah lama kemudian dibeli itu tempatnya. Akhirnya apa? Jalan. Ada juga orang teman saya Chinese jualan di bidang ini elektronik. Dia ini apa tadi? Tadinya ngontrak gitu. Ternyata apa coba? Sekarang akhirnya apa? Kebeli semua rukonya. Dia tinggal di lantai 3-nya. Lantai 1-2-nya pakai untuk gudang dulu. Lantai 2-nya. Lantai 1-3-nya pakai untuk gudang dulu. 3-nya lantai gudang, dia lantai 2, bawahnya gitu. Kenapa dia? Seperti itu dia. Saya tanya sampai kok kamu kan bisa? Enggak, Wan. Saya lebih ini aja, tinggal di sini nggak apa-apa katanya. Kan teman-teman saya datang juga seperti ini. Padahal di investasinya di luar udah banyak itu. Tapi itu nggak mau dijual di tempat itu. Sampai sekarang nggak dijual tempatnya sebagai kenangan. Sekarang dia udah kaya, udah luar biasa. Yang tadi yang warung makan juga gitu. Akhirnya kebeli tempatnya. Ya udah gedein tempatnya. Gede banget sekarang restorannya. Rame terus. Karena itu fungsi base-nya itu. Pertama dia bangun di situ sukses, di situ dia buka terus. Nah, ini pengalaman bagi Anda. Nah, apa yang salah? Yang salah adalah ketika Anda scale up dengan cara apa? Pengen besar memang, pengen punya karyawan ratusan memang, termasuk saya. Tapi kalau dengan pinjaman bank atau pinjam ke orang lain dengan sistem katanya bagi hasil yang nggak jelas gitu, akhirnya apa? Jadi jatuhnya kena riba juga gitu. Ujung-ujungnya apa? Sengsara sob. Betul. Jadi intinya kalau udah kayak gitu susah kita balik lagi. Bertahun-tahun kita akan balik lagi. Dan saya termasuk orang yang sama. Dan sekarang ada kabar gembira sob. Saya dulu pikir kan, karyawan saya dulu atau partner saya 100-an tuh udah besar tuh, 100-an lebih. Sekarang partner saya udah ribuan. Loh, kok bisa? Iya, di Uber Pay aja kita udah hampir 5.000 lebih sekarang nih. Terus yang jadi reseller hampir 1.000-an lebih. Anggap 1.000-nya. Udah, apalagi kalau Uber jalan, wah tambah luar biasa. Dan itu barokah sob. Jadi sekarang ini tidak perlu kita menghidupi langsung jadi karyawan kita. Dengan kita jadi fasilitator, kita bisa membantu orang lain, bisa usaha. Itu yang jadi masalah, yang jadi poin saya sekarang ini. Kalau salah baca salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Memang saya gudang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.